Baik, saudara. Apa yang dimaksud dengan identitas? Sebelumnya saya ingin menjelaskan kepada saudara bagaimana zaman sekarang. Kalau saudara ingin bisa mengakses banyak hal, bisa melakukan banyak hal, saudara perlu identitas. Saudara mau beli tiket pesawat, saudara harus sodorkan KTP. Saudara mau bertransaksi, saudara perlu KTP. Saudara urus BPJS, asuransi, dan lain sebagainya, saudara perlu KTP. Saudara mau menikah, saudara perlu KTP. Saudara mau dibaptis, saudara butuh KTP. Kemanapun saudara pergi, saudara membutuhkan identitas. Bayangkan hal yang sama di dalam kerajaan Allah. Ketika saudara tidak memiliki identitas yang benar, ada banyak hal yang saudara tidak bisa akses. Sama seperti hidup di dunia ini. Ketika saudara tidak memiliki identitas yang jelas, saudara tidak bisa melakukan banyak hal. Bahkan saudara akan banyak kehilangan kesempatan. Di dalam kerajaan Tuhan, saudara tentu tidak ingin kehilangan kesempatan. Hanya karena identitas yang salah, identitas yang belum dipulihkan. Apa itu identitas? Identitas adalah cara kita memandang diri kita. Identitas adalah segala sesuatu atribut yang kita pakaikan dalam diri kita. Oleh sebab itu penting sekali kita memiliki identitas yang benar. Identitas kita bukan karena sesuatu yang kita kerjakan atau yang kita capai, tapi karena sesuatu yang kita terima. Saya ulangi, identitas itu bukan dari sesuatu yang kita capai, yang kita peroleh, tetapi sesuatu yang kita terima. Your identity is not something that you achieve, but something that you receive. Saudara punya marga si Hombing. Saudara tidak pernah berjuang untuk mendapatkan marga itu. Saudara diberikan. Saudara orang Karo, saudara orang Jawa, saudara tidak pernah melakukan sesuatu untuk menjadi orang Karo atau orang Jawa. Saudara diberikan. Saudara dikenal sebagai orang baik, bukan karena orang sudah melihat saudara 24 jam satu hari baik, tapi karena ada orang menilai bahwa saudara pantas disebut orang baik. Walaupun ada juga orang lain yang tidak sependapat bahwa saudara orang baik, tapi ada orang yang memberikan saudara penilaian. Saudara adalah orang baik. Identitas kita, sesuatu yang kita terima, bukan yang kita kejar. Itu sebabnya saudaraku, banyak orang salah paham terkait dengan identitas. Misalnya, kita merasa identitas kita ditentukan oleh keberhasilan kita. Kalau aku punya rumah yang besar, kalau aku punya kekayaan yang banyak, kalau aku punya titel yang panjang, aku akan menjadi orang terhormat. Belum tentu. Buktinya banyak orang kaya tapi tidak terhormat. Banyak orang pangkatnya banyak, titelnya banyak, tapi tidak dihormati orang lain. Tidak disegani oleh orang lain. Tidak bernilai bagi orang lain. Yang kedua, kita merasa perlu mendapatkan penerimaan dari orang lain. Sehingga kita melakukan apa saja supaya orang lain menerima kita memiliki identitas yang sama seperti kebanyakan orang. Misalnya, zaman sekarang, kalau handphone saudara handphone jadul, saudara akan malu bergaul dengan sebuah komunitas. Atau kalau saudara tidak mengikuti tren pakaian, tren tas, saudara merasa tidak diterima. Saudara merasa identitas saudara belum benar. Saudara merasa identitas akan menjadi benar. Kalau suka pergi ke kafe, kalau nggak pergi ke kafe, identitasnya salah. Identitasnya pasti nggak benar. Itu pun sering melanda kita. Kadang-kadang kita mengizinkan orang lain yang menentukan hidup kita. Kadang-kadang saya melihat ada orang bersusah payah ingin memakai sebuah jenis pakaian tertentu karena itu sedang ngetren sekarang, padahal tidak cocok pada dirinya. Sehingga dia memakainya pun susah payah, dan ketika dia pakai pun kelihatan lucu padanya. Hanya gara-gara ingin mendapatkan identitas. Aku orang yang modis. Aku orang yang mengikuti perkembangan zaman. Sebuah prinsip yang sangat keliru dan sangat menyedihkan.
Dan yang ketiga adalah ketika kita mengizinkan orang lain memberikan kita identitas. Ada orang berkata, orang seperti kamu tidak bisa berhasil. Orang seperti kamu tidak mungkin bisa menjadi orang yang sukses. Seolah-olah kita mengizinkan orang lain memberikan kita identitas. Dan yang keempat, kita sering menggunakan identitas palsu. Dulu ketika belum ada satu KTP ataupun KTP elektronik, saya memiliki 2-3 KTP, saudaraku. Tentu saja 2 itu dilantarkannya adalah palsu. Oleh karena satu dan lain hal, karena kepentingan-kepentingan tertentu. Dan saya kira saya tidak sendirian. Ada banyak orang yang memiliki hal yang sama. Akhirnya apa? Banyak sekali menyulitkan saya. Karena ada banyak beberapa aset dan lain sebagainya menggunakan identitas palsu. Dan sekarang harus diperbaiki semuanya. Sungguh menimbulkan kerepotan, saudaraku. Itu kalau identitasnya palsu. Saat kita hidup dengan identitas palsu, bukan identitas sebenarnya yang Tuhan beri kepada kita, kita sulit hidup. Kadang-kadang kita berada di 2 alam. Maunya menjadi anak Tuhan, tapi maunya juga mengikuti dunia ini. Maunya identitasnya warga kerajaan surga, tapi maunya juga ingin menikmati segala kenikmatan dunia ini. Saudara akan terombang-ambing. Dan yang kelima, kita tidak peduli akan identitas kita. Sering sekali kita nggak peduli dengan identitas. Terserah, apa kata orang, terserah. Terserah mau bagaimana orang memandang, terserah. Bukan orang yang menentukan identitas saya. Memang betul, saudara. Bukan orang lain yang menentukan identitas kita. Tapi kita harus peduli. Adakah kita menghidupi identitas yang benar? Kita tidak boleh masa bodoh dengan identitas kita. Karena itu akan sangat berbahaya. Ingat, jangan sampai keadaan atau kata orang tentang diri kita lebih kita dengar daripada apa kata Tuhan tentang diri kita. Jangan sampai apa kata orang, kata lingkungan kita lebih kita dengar tentang siapa kita daripada apa kata Tuhan tentang siapa diri kita yang sebenarnya. Manusia selalu akan berusaha memberikan identitas kepada saudara dengan ukuran dan justifikasi mereka sendiri. Tapi identitas kita yang sebenarnya adalah identitas yang diberikan oleh Tuhan. Identitas kita sebenarnya adalah siapa kita menurut Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, penting kita memahami hal ini dengan sebaik-baiknya.